Kenapa kelinciku tiba-tiba mati mendadak? Kenapa kelinciku kejang-kejang lalu mati? Kenapa indukan kelinciku gagal berproduksi? Kenapa sapien kelinciku banyak yang mati secara mendadak? Teman-teman, banyak pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman semuanya kepadaku. Dan di kesempatan kali ini aku mau jawab kenapa hal tersebut bisa terjadi sekarang ini. Teman-teman bisa lihat sendiri yang aku kerjakan di kandangku. Nah, hal tersebut teman-teman merupakan efek dari cuaca yang panas, teman-teman ya. Karena teman-teman tahu sendiri memang sekarang ini panasnya luar biasa, suhu di kandangku sendiri. Ini kandangku berada di kota Sleman, Yogyakarta ya, teman-teman. Itu di kandangku sendiri itu bisa sampai 38, 39, 40. Nah, itu tuh merupakan sangat panas ya, teman-teman. Apalagi kelinci ini kan hewan berbulu. Dia sangat panas, cenderung stres. Kemudian yang tiba-tiba mati mendadak itu bisa terjadi karena dia heat stroke atau panas yang berlebih kepada yang diterima oleh tubuhnya sehingga dia tidak kuat lagi dan dia bisa mati secara mendadak. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Apalagi sapian yang masih kecil itu rentan, indukan bisa gampang stres karena dia terlalu panas, indukan jadi gagal berproduksi. Dia malas untuk menyusui anaknya, dia malas untuk ya karena stres itu akhirnya tidak normal lah kelincinya banyak yang trouble. Nah, untuk itu teman-teman semua harus kita antisipasi. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi? Sebenarnya ada banyak sekali ya teman-teman caranya. Mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana cara yang aku lakukan. Nah, untuk teman-teman di kandang aku sendiri ini memang suhunya sangat panas, teman-teman. Kenapa? Karena kandang aku ini sangat pendek. Karena kandang aku ini itu bekas dari kandang ayam boiler. Di mana kandang ayam boiler itu dia di bawah, sedangkan kelinci ini kan di atas. Jadi lebih dekat dengan atap seperti itu. Jadinya kandangnya itu panas, apalagi ini dekat indukan. Nah, teman-teman juga bisa periksa di kandang teman-teman sendiri bagaimana suhu yang ada di kandang teman-teman semuanya. Apakah terlalu panas, apakah tidak. Cenderung memang semuanya ini untuk semua lokasi yang ada di Jogja, beberapa teman yang aku tanyakan itu sama saja ya, teman-teman. Suhunya tuh sangat panas. Nah, untuk itu antisipasinya mungkin kandangnya sudah cukup tinggi tapi suhu kandangnya tetap panas di ruangannya, mungkin bisa menambah bantuan dari kipas angin. Kemudian juga bisa ditambah atapnya itu dialasin dengan beberapa cara, semisal dengan mulsa yang aku lapisi seperti ini, atau ditambah dengan paranet, atau juga bisa ditambah dengan kardus ataupun dengan triplek. Banyak cara ya, teman-teman, aku lihat pada teman-teman yang ada di Jogja ini untuk mengantisipasinya. Karena kalau kita tidak cepat bertindak, teman-teman, maka populasi kelinci kita yang pasti bakalan Siapa menurun. aja kawannya? Kemudian kita juga bakalan mengalami kerugian ya, teman-teman. Karena kita sudah capek merawat indukan, namun indukan tidak berproduksi dengan baik. Kemudian adapun sapian juga sangat rentan, dia mudah sekali kena heat stroke. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Nah, untuk itu teman-teman, khususnya teman-teman yang baru saja memulai beternak kelinci. Ini saran yang paling baik menurutku itu teman-teman beli termometer untuk mengukur suhu yang ada di kandang teman-teman. Karena apa, teman-teman? Karena kita bisa melihat, bisa mengukur berapa sih suhu yang ada di kandang kita. Jadi maksud aku di sini itu menurut kita sih nggak terlalu panas, tapi bagi kelinci itu sudah sangat panas. Kenapa? Karena kelinci kan hewan berbulu ya. Nah, jadi mungkin dia cukup panas. Teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Kalau panas yang berlebihan itu, biasanya kelinci itu cenderung molting atau ganti bulu ya, teman. Nah, ada juga beberapa kelinci yang dia tuh mencabuti bulunya sampai rontok seperti itu, teman-teman. Itu sebenarnya normal karena dia untuk mengurangi suhu yang ada di tubuhnya. Nah, jadi teman-teman ada baiknya melakukan hal yang sama, cepat bertindak sebelum kelinci teman-teman itu banyak mengalami trouble. Apalagi teman-teman yang pemula nih, nah, nanti bisa jadi banyak bertanyanya, kenapa kelincinya gini ya, kenapa gini ya. Nah, inilah salah satu penyebabnya, teman-teman. Jadi selain dari faktor makanan, faktor kebersihan kandang, ada juga faktor yang lainnya, yaitu suhu dan kelembaban. Jadi teman-teman juga bisa cek sendiri suhu dan kelembapan yang ada di kandang teman-teman semua.
Mungkin cukup ini aja teman-teman untuk yang bisa aku sampaikan. Sedikit yang aku sampaikan ini semoga bermanfaat untuk teman-teman, khususnya teman-teman pemula yang baru mengalami fase seperti ini. Jadi teman-teman jangan mudah menyerah, tetap semangat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe sehingga channel ini bisa berkembang. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, oke?